Assalamualaikum Sobat Muslim. Nabi Nuh memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menjalankan dakwahnya, dan salah satu Nabi yang masuk dalam golongan Ulul Azmi. Nabi Nuh memiliki nama asli Abdul Ghaffar atau Yashkur, putra Lamik bin Mata Salih bin Idris. Kisah Nabi Nuh yang sudah pasti tak asing bagi kita adalah kisahnya tentang membuat bahtera atau perahu besar yang mampu menampung makhluk hidup selamat dari banjir besar. Sebelum kita lanjut, yuk di-subscribe, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan dibagikan kepada orang lain. Nabi Nuh diutus Allah kepada umat yang telah bertahun-tahun menyembah berhala yang bernama Wadda, Suwa, Ya'ud, Nasr, dan Yaghut. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Nuh pun mulai menyeru kepada kaumnya untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah, sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 59. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat." Nabi Nuh terus berdakwah meski sempat menerima banyak penolakan, mulai dari melaksanakan dakwah dengan lembut, sembunyi-sembunyi, terang-terangan maupun di waktu siang dan malam. Sebagian dari mereka pun beriman dan menjadi pengikut Nabi Nuh. Namun sebagian dari mereka juga tetap ingkar, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Nuh ayat 5-9. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutup bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam." Menghadapi kaum yang begitu durhaka, Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan sebagaimana yang dimaktub dalam Al-Quran. Maka dia, Nabi Nuh, berdoa kepada Rabb-Nya, "Sesungguhnya diriku telah dikalahkan, maka tolonglah aku." Surah Al-Qamar ayat 10. Kemudian Nabi Nuh kembali berkata sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Nuh berkata, "Wahai Rabbku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Surah Nuh ayat 26. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam bahwasanya akan menimpakan banjir besar kepada kaumnya. Oleh karenanya Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Bahtera itu akan memuat Nabi Nuh alaihi salam, orang-orang yang beriman, serta beragam makhluk yang mempunyai ruh yang dikehendaki Allah untuk tetap hidup sesudah banjir besar menimpanya. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan dalam surah Hud ayat 37. "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku perihal orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka nanti akan ditenggelamkan." Bahtera tersebut terdiri dari 3 lantai. Lantai dasar untuk binatang buas dan merayap, lantai 2 untuk manusia, dan lantai 3 untuk unggas dan burung-burung. Beberapa berpendapat bahwa jumlah anak Adam yang naik ke atas bahtera adalah sebanyak 80 orang, di mana sebagian laki-laki dan sebagian lainnya perempuan. Ketika Nuh alaihi salam memulai membuat bahtera, kaumnya bukan makin sadar akan kekhilafan mereka, tetapi malah menjadi-jadi dalam mengejeknya, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran. Dan mulailah Nabi Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nabi Nuh, "Jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun nanti akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami." Quran Surah Hud ayat 38. Setelah pembuatan bahtera selesai, datanglah apa yang Allah janjikan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya. Allah memerintahkan langit untuk mengguyur bumi dengan air yang deras. Disusul bumi agar memancarkan air dari segala penjuru dengan cepat. Bertemulah sumber air yang melimpah baik dari atas maupun dari bawah. Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam agar segera naik ke atas bahtera beserta orang-orang yang beriman dan keluarganya, dan tidak memberi masa tenggang kepada orang-orang yang sebelumnya jelas-jelas tidak beriman untuk diajak naik ke atas bahtera. Namun, lain halnya dengan keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Berulang kali Nabi Nuh menasihati keluarganya bahwa hanya Allah lah Tuhan yang layak disembah. Ketiga anaknya bernama Yafid, Sam, dan Ham mau menerima dakwah ayahnya.
Namun istri Nabi Nuh dan putra pertamanya Kan'an justru menentang perintahnya dan tetap menyembah berhala. Keduanya juga berkumpul dengan orang-orang kafir yang memusuhi Nabi Nuh. Nabi Nuh masih mengajak anaknya untuk naik ke perahu, namun Kan'an memilih menaiki gunung dan tak mendengarkan ayahnya, sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Surah Hud ayat 42-43. Saat itu seisi bumi dipenuhi dengan air, baik gunungnya, bukitnya, padang pasirnya, dan bagian datarnya. Bumi saat itu betul-betul tidak bertepi, semuanya dipenuhi dengan air. Semua kaum Nabi Nuh alaihissalam yang membangkang dibinasakan oleh Allah hingga tak tersisa seorang pun. Mereka tenggelam bersama kesombongan kepada ajaran Nabi mereka. Beberapa ulama berpendapat bahwa Nabi Nuh alaihissalam berada di dalam bahtera selama 150 hari. Wallahu a'lam. Demikian sobat muslim, kisah Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera raksasa untuk menyelamatkan diri dari azab Allah yang diturunkan kepada kaumnya. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam sendiri pun harus merelakan istri dan anaknya yang menentang dakwahnya dan berkumpul dengan orang-orang kafir. Jika antum memiliki informasi lainnya untuk melengkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakallahu khairan katsiran.